Kelas 2 demikian, kelas 3 sampai kelas 6 kira-kira berapa hadis ya. Bisa nggak menyaingi Imam Syafi'i? Jauh ya, jauh ya. Imam Syafi'i usia 10 tahun, hafalan hadisnya berapa? Ribuan ya. Beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas. Usia 15 tahun beliau sudah diberikan kehormatan, kemuliaan oleh para ulama menjadi seorang mufti. Mufti itu apa? Orang yang boleh memberikan fatwa. Syarat menjadi mufti hafal Al-Quran dan hafal minimal 10.000 hadis. Berapa minimalnya? 10.000 hadis. Nah, itu boleh jadi mufti. Wah, kira-kira sekarang ada nggak mufti? Ya, susah. Iya. Siapa Ustadz Manhar hafal 10.000 hadis nggak? Ya susah. Ya nyari orang yang hafal Al-Quran 30 juz, kemudian hafal hadis, dan hafal hadis yang 10.000 bukan hanya hadisnya aja, plus dengan sanad-sanadnya, masya Allah. An. Wah, ini yang paling pusing ya. An siapa. Nah, ini sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dihafal semuanya oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka wajar beliau usia 15 tahun sudah diberi kemuliaan menjadi seorang mufti. Pertanyaannya nih, kalau putra kira-kira sudah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian hafal hadis 10.000 hadis, masih mau belajar apa enggak? Masih ya, harus terus belajar. Imam Syafi'i beliau masih mau terus belajar dan belajar ya. Setelah selesai beliau belajar di Mekah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Padahal di Mekah beliau sudah diberikan keleluasan menjadi mufti. Berangkat ke Madinah, belajar langsung kepada ahli hadis nomor 1 di dunia saat itu. Namanya siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i ini sempat ditolak. Kenapa? Karena Imam Malik beliau sangat selektif untuk menerima murid. Jadi diseleksi betul murid-muridnya, nggak mau sembarangan, dan beliau nggak mau mendapatkan banyak murid tapi sedikit berkualitas. Nah, ini salah satu cara Imam Malik mengajar. Jadi beliau itu senangnya mengajar, muridnya berapa? Sedikit tapi berkualitas. Akhirnya diseleksi betul ya. Di Ummul Qura kira-kira masuk pesantren Ummul Qura diseleksi apa enggak? Diseleksi, ya ada seleksinya. Ada tesnya apa enggak? Ada. Tesnya tes apa? Baca Quran, terus apalagi? Pengetahuan umum. Nah, insya Allah ini semuanya santriawan-santriawati yang sudah login ke Ummul Qura, ini semuanya berarti orang-orang terpilih. Iya, yang sudah terseleksi semuanya. Imam Syafi'i pun demikian. Beliau ketika belajar kepada Imam Malik bin Anas melalui tahap seleksi, dan pertama kalinya ini hampir tidak diterima ya. Kenapa? Karena mungkin waktu itu Imam Malik masih memiliki beberapa murid yang belum selesai menghatamkan hadisnya. Tapi ketika Imam Syafi'i datang ke sana, kemudian beliau bercerita tentang bagaimana beliau berusaha untuk menghafal kitab Al-Muwatta. Nah, ini modal yang paling besar nih ya. Jadi Imam Syafi'i ketika datang kepada gurunya, kepada Imam Malik untuk menjadi murid, beliau punya modal. Apa modalnya? Menghafal hadis yang ditulis oleh Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Ketika beliau sampaikan bagaimana beliau menghafal, kemudian sampai hafal, akhirnya kata Imam Malik, udah, kamu diterima menjadi muridku. Murid yang paling disayang oleh Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ini murid satu-satunya yang dikasih apapun, kasih duit, dikasih baju, dikasih fasilitas oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu nanti dibaca sirahnya, sejarahnya. Ini salah satu ulama terkaya. Jadi beliau tuh ulama tapi kaya. Kalau zaman sekarang mungkin apa kendaraan yang paling mewah itu apa zaman sekarang? Mobil yang paling mewah apa zaman sekarang? Hah? Rubicon. Ya, atau apa? Ferrari ya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi Imam Malik bin Anas ini kereta kencananya itu Masya Allah
luar biasa indahnya dan mahalnya. Jadi kemana-mana beliau pakai kereta kencana, nggak mau kalah dengan raja beliau. Kenapa? Ketika ditanya, wahai imam, kenapa kok anda nggak mau kalah dengan raja? Ilmu jangan direndahkan, ilmu harus ditinggikan. Maka orang yang berilmu itu harus mendapat fasilitas terbaik. Makanya santri di sini dapat fasilitas terbaik apa enggak? Dapat, alhamdulillah. Makannya pakai ayam. Alhamdulillah. Meskipun seminggu berapa kali? 2 kali. Ya mudah-mudahan nanti seminggu bisa 5 kali. Ya, didoakan pesantrennya, Pak Kiainya, ya, supaya dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya, insya Allah ya, bisa fasilitasnya lebih baik lagi ya. Belajar kepada siapa beliau? Imam Malik bin Anas. Jadi murid kesayangan. Kemudian beliau mendapat cerita ya, bahwasanya di kota Kufah ya, di Irak itu ada seorang ulama besar ya. Ulama ini punya mazhab namanya Hanafi. Namanya Imam siapa? Abu Hanifah. Maka beliau ingin belajar ke sana. Pamitan kepada Imam Malik untuk ke Irak, ke Kufah. Ternyata imamnya sudah wafat, sudah meninggal. Tapi beliau tidak surut niatnya belajar kepada muridnya. Kepada muridnya Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Hasan. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan ini salah satu murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang membawa madhab Hanafi. Beliau berangkat ke Kufah belajar. Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa. Beliau belajar 2 mazhab besar di zamannya. Yang pertama beliau belajar mazhab apa? Maliki. Kepada siapa? Imam Malik bin Anas, langsung pendirinya. Kemudian selesai beliau belajar di sana, menguasai mazhab Maliki, beliau berangkat ke Kufah, berangkat ke Irak untuk belajar mazhab apa? Imam Hanafi, ya. Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Beliau belajar ke sana. Jadi ahlul hadis di Madinah, ahlul ra'yi, ya, di mana? Di Kufah, di daerah Irak. Ya. Jadi beliau tuh belajar 2 kutub keilmuan yang luar biasa. Yang satu ini hebat hadis hafalannya, yang satu lagi hebat untuk apa? Pemikirannya, ya, tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Imam Abu Hanifah belajar di sana. Selesai belajar di sana, menguasai mazhab Hanafi, kembali lagi ke kota Madinah, ketemu dengan gurunya Imam Malik. Nah, kemudian singkat kata singkat cerita, tidak berapa lama karena faktor usia Imam Malik wafat, beliau berguru lagi, belajar lagi ke Mesir langsung. Kemana? Mesir. Kepada siapa beliau berguru? Imam Lais. Siapa? Imam Lais. Jadi ada mazhab di luar 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ada satu lagi mazhabnya orang-orang Mesir, namanya mazhab Lais. Imam Lais. Nah, ini ahli juga, ahli hadis juga. Berangkat kemana beliau? Ke Mesir, belajar hadis di Mesir untuk menguasai madhabnya Imam Lais. Nah, kemudian beliau mendengar ternyata di Yaman. Nah, di Yaman tuh ada juga ahli-ahli ilmu di Yaman. Ada Zuriyatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ingin langsung belajar kepada Zuriyatul Rasul. Makanya jangan aneh kalau di Indonesia ini rata-rata habaib dari mana? Dari Hadramaut dari Yaman. Dari zaman dulu Imam Syafi'i pun beliau belajar kepada habaib, ya, kepada Zuriyatul Rasul. Beliau udah Masya Allah usianya lebih dari 40 tahun, udah menguasai banyak ilmu, udah menguasai Quran, hadis, bahasa, semua ilmu dikuasai. Bahkan beliau pun sudah mulai membuat mazhab baru. Tapi tetap beliau mau belajar kepada siapa? Kepada Zuriyatun Nabi, Zuriyatul Rasul, para habaib di Yaman. Di Yaman ini terkenal dengan mazhab fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq. Mazhab fikih siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Belajar ke sana beliau. Udah berapa coba? Imam yang pertama apa? Maliki, Imam Hanafi, kemudian Imam Lais di Mesir, kemudian kemana?
ke Yaman. Belajar kepada siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Pada murid-muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, belajar semuanya. Nah, ini mulai ada cobaan. Jadi perjalanan hidup itu pasti ada cobaannya. Zaman itu zaman kerajaan atau dinasti Abbasiyah. Dinasti apa? Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu punya khalifah yang terkenal, namanya siapa? Harun Ar-Rasyid. Khalifah siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini beliau paling nggak suka dengan gerakan-gerakan Syiah. Gerakan apa? Syiah. Syiah itu gerakan apa Syiah? Ya, jadi Hizbul Ali, ya kelompok yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi oleh Sayyidina Ali pun tidak diakui. Kenapa? Karena ekstremis, terlalu ekstrim. Orang-orang Syiah ini orang-orang yang ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Mereka tidak menghargai para sahabat. Mereka tidak mau menghormati para sahabat. Bahkan para sahabat dianggap sesat oleh kelompok Syiah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu nggak ada. Jadi dalam kamus mereka. Bahkan beratus-ratus tahun orang-orang Syiah itu mereka ketika khotib naik ke mimbar khutbah Jumat, salah satu rukunnya ditambahkan. Apa rukunnya ditambahkan? Kan 5 tambah 1. Apa? Zammu Abi Bakar, Umar, Utsman. Zammun itu berarti mencela. Ya, jadi dikutuk. Nah, jadi ketika naik ke atas mimbar, ini para khotib Syiah itu selalu dia terlaknatlah Abu Bakar, terlaknatlah Umar, terlaknatnya Utsman. Nah, ini makanya mereka ini ekstremis dan keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan ketika Imam Syafi'i datang ke kota Hadramaut, ada di Yaman, di sana sedang terjadi pergolakan politik dan orang-orang Syiah sedang melakukan kudeta. Ya, orang Syiah. Singkat kata singkat cerita, Imam Syafi'i dianggap terlibat. Akhirnya beliau diborgol. Diborgol tangannya, diseret sampai ke Baghdad. Coba. Dari mana? Dari Yaman, dari Hadramaut. Nah, diseret dibawa. Zaman dulu ada helikopter apa enggak? Enggak. Ada pesawat terbang apa enggak? Enggak. Ada mobil apa enggak? Terus gimana Imam Syafi'i dibawanya? Pakai apa kira-kira? Iya, jalan kaki. Pakai apa? Onta. Orang naik onta, beliau jalan kaki. Coba, Masya Allah. Cobaannya berat, sangat-sangat berat. Dari Yaman, sampai ke Baghdad. Berapa bulan perjalanannya? Kemudian nyampe di sana akan dihukum langsung. Hukum apa? Hukum pancung. Iya. Apa pancung itu apa? Dipenggal. Waduh, Masya Allah. Tapi diselamatkan oleh Allah. Bahkan Imam Syafi'i akhirnya diminta untuk menjadi penasehat raja. Jadi Harun Ar-Rasyid ternyata dia salah. Ya. Jadi ada pembisik yang membisiki Khalifah Harun Ar-Rasyid yang memfitnah Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu tidak terlibat dengan pemberontakan orang-orang Syiah. Ya. Akhirnya jelas, kemudian Imam Syafi'i bahkan ditawarkan oleh Khalifah untuk tinggal di istana menjadi penasehat raja, penasehat Khalifah. Tapi beliau nggak mau, beliau ingin memperdalam kembali ilmu. Akhirnya beliau pulang ke Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Wafatnya tahun berapa beliau? 50 tadi 767 tambah 54 jadi berapa? Usia beliau ketika wafat 54 atau 53 tahun. Berapa? Wafatnya tahun berapa? 800 berapa? 820 berapa? Ya 767 tambah 54 aja ya. Beliau wafat ya. Wafatnya di Mesir, di Fustat. Nah, ya. Siapa yang ingin ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir? Nah, siapa yang ingin kuliah nanti di Al-Azhar? Masya Allah ya. Nah, insya Allah Al-Azhar itu gudangnya ilmu. Kenapa? Karena di sana ada kuburannya Imam Syafi'i.
Syafi'i, seorang ahli ilmu betul, ahli ilmu agama ya. Perjalanannya semua untuk menuntut ilmu dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana bunyinya? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi menuntut ilmu itu terus dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Dan ini dilaksanakan, dijalankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dari mulai kecil beliau sudah menuntut ilmu, belajar Al-Quran pertamanya, kemudian belajar hadis, belajar bahasa, belajar yang lain-lainnya, sehingga menjadi seorang ulama yang luar biasa, sehingga beliau menjadi seorang imam madhab. Madhab apa? Asy-Syafi'i ya. Nah, ini wajib kita tahu ya. Kita mengenal imam madhab kita. Ketika ditanya santri putra, santri putri, madhabnya madhab apa? Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Nah, sekarang udah kenal atau belum? Alhamdulillah. Minimal kita sudah tahu ringkasan biografi beliau, sehingga menambah kuat ya keyakinan kita bahwasanya madhab Syafi'i ini madhab yang terbaik buat kita sekarang ya. Pilihan kita sekarang ini terbaik. Karena ada satu lagi madhab apa? Hambali. Tadi kan ada madhab apa? Maliki. Beliau berguru sudah Imam Syafi'i. Berguru kepada siapa? Imam Malik. Jadi ilmu madhab Maliki dikuasai oleh Imam Syafi'i. Kemudian beliau berguru lagi ke madhab apa? Hanafi. Ilmu madhab Hanafi dikuasai oleh Imam Syafi'i. Udah dua nih. Dikombinasikan oleh beliau jadilah madhab Syafi'i. Yang terakhir madhab apa? Hambali. Siapa imamnya? Ahmad bin Hambal. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Siapa Imam Ahmad bin Hambal? Muridnya Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Pak Kiai sering cerita ya. Masih ingat gak ceritanya? Yang Imam Ahmad bin Hambal mengundang Imam Syafi'i datang ke rumahnya untuk jamuan makan malam. Masih ingat? Kemudian putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini ragu-ragu. Ini bener nggak sih Syafi'i itu yang ulama? Gitu. Pernah ingat? Pernah Pak Imam diceritakan pernah ya? Iya. Jadi Imam Syafi'i diajak ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal cerita kepada putrinya, inilah Imam Syafi'i, manusia tercerdas di zaman ini, manusia tersoleh di zaman ini, yang paling hebat di zaman ini. Anaknya nggak percaya, masa itu? Kenapa? Karena belum ada bukti. Akhirnya diundang, kemudian disuguhkan makanan. Malam-malam makan malam. Semua yang disuguhkan dimakan Imam Syafi'i. Anaknya langsung nyatet nih, satu catatan pertama, ini orang banyak makan. Catatan pertamanya Pak, ini orang banyak makan, itu yang pertama. Beres selesai makan, ngobrol-ngobrol, langsung masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Ya. Ditutup pintunya, kemudian keluar kapan? Subuh keluar. Ini anaknya masih memperhatikan. Kenapa ingin menilai anaknya? Wah, catatan kedua, bangunnya terlambat. Iya, enggak sholat tahajud. Kenapa? Karena subuh baru bangun. Langsung sholat Imam Syafi'i, sholat subuh berjamaah bareng-bareng. Dicatat lagi, sholatnya nggak pakai wudhu. Kenapa nggak pakai wudhu sholatnya? Karena di kamar nggak ada kamar mandi. Zaman sekarang kan di kamar ada kamar mandi nggak? Ada. Zaman dulu ada nggak? Nggak ada. Kalau mau kamar mandi berarti harus keluar. Ini Imam Syafi'i dari mulai masuk ke kamar sampai keluar lagi subuh nggak pernah keluar lagi, berarti kan nggak wudhu. Kalau tidur. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Menghatamkan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat, beliau setiap hari 2 kali hatam Al-Quran. Berapa kali? 2 kali. Berapa lama? Satu hari. Sanggup santri putra? Sanggup santri putri? Ya. 1 hari 1 aja. Ya. Kalau kita one day one juz, nah, ya, lebih cocok buat kita. One day one juz. 1 hari berapa juz? 1 juz. Nah, ini cocok buat kita. Kalau one day 30 juz, 30 juz sanggup?
Belum sanggup kita ya. Imam Syafi'i 2 kali menghatamkan. Maka ketika anaknya ini nanya bingung, kata Imam Syafi'i, wahai anakku, dijawab langsung Imam Syafi'i, dijelaskan langsung, kenapa kok aku makan semua makanan di sini? Ini makanan halal. Ya, makanan halal itu menyehatkan badan. Ya. Yang pertama apa? Makanan halal menyehatkan badan. Maka banyak makan. Kalau makanan halal, insya Allah badannya sehat. Ya. Yang kedua, aku nggak tidur sama sekali. Maka aku menjaga wudhu dari mulai isya. Wudhunya ini bertahan sampai subuh. Ada yang sanggup nahan. Ya, wudhu isya untuk sholat subuh. Wah, kita berat. Iya, baru wudhu aja sudah kentut. Wah, ini susahnya. Kenapa? Mungkin dalam perut kita ini banyak makanan yang subhat. Iya, yang subhat. Iya, banyak yang subhat. Akhirnya nggak tahan kita, nggak tahan, pengen keluar angin terus ya. Imam Syafi'i beliau sama sekali nggak tidur. Berarti beliau masih punya wudhu apa enggak? Masih punya wudhu ya. Nah, beliau menghatamkan Al-Quran ya. Berapa kali satu hari? 2. Berarti satu malam tuh full khatam Al-Quran. Oh, Masya Allah ya. Ini terus dari mulai isya sampai ke subuh. Nah, subuh baru sholat jamaah ya. Inilah Imam Syafi'i, imam kita ya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya, dari ilmunya Imam Syafi'i. Insya Allah mazhab kita mazhab Syafi'i, ini mazhab yang maslahat buat kita di dunia wal akhirah. Mari sama-sama kita tutup kajian pada sore Ahad ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.